Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, untuk pertemuan pada kali ini kita mencoba dengan suasana yang baru anak-anak ya. Saya sengaja dengan menggunakan background yang ada di sekolah kita sebagai pelipur kerinduan kalian terhadap lingkungan yang ada di sekolah. Anak-anak sekalian, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tanam paksa. Setelah beberapa kali saya membuat video tentang bagaimana pengaruh kehidupan masyarakat pada saat zaman penjajah. Baik, ikuti terus ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ketemu lagi, kita lanjutkan lagi. Saya sudah menyebutkan tadi tentang tanam paksa. Setelah kita pelajari tentang kerja paksa, maka berakhirnya kerja paksa setelah pemerintahan Daniels, atau dalam hal ini adalah Republik Batav atau Prancis secara tidak langsung, bisa dikalahkan oleh pihak Inggris, sehingga Inggris berkuasa. Kemudian dilanjutkan dengan sewa tanah. Kemudian setelah sewa tanah, kemudian baru adalah tanam paksa. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa dipraktekkannya tanam paksa di Indonesia. Yang pertama, karena faktor keuangan negara Belanda habis. Kenapa kas negara Belanda bisa habis? Karena dalam hal ini Belanda terlibat perang di negaranya, yaitu melawan perlawanan negara Belgia. Perang ini cukup menguras tenaga dan keuangan bagi negara Belanda, sehingga pada saat itu negara Belanda kehabisan uang di negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, di negara jajahan sendiri, yaitu dalam hal ini adalah di negara Indonesia, Belanda juga menghadapi perang Jawa atau yang dikenal dengan perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini adalah perang yang terberat yang dialami oleh penjajah, karena pada saat itu kekuatan Belanda ini harus dicurahkan sepenuhnya untuk menghadapi perlawanan Diponegoro. Sehingga dua hal inilah yang menyebabkan kenapa di negara kita dilaksanakan tanam paksa. Baik, kita lanjutkan lagi, ikuti terus penayangan ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah saya jelaskan apa yang melatar belakangi pelaksanaan tanam paksa, sekarang kita lanjutkan kenapa sampai ada praktek tanam paksa di Indonesia. Yang pertama, bahwa tanam paksa yang terjadi atau yang diterapkan Belanda di Indonesia ini semata-mata adalah bagaimana caranya agar penjajahan yang di Indonesia ini bisa menghasilkan keuangan dalam rangka untuk menutup keuangan kas Belanda yang sedang habis karena dicurahkan untuk perang. Yang pertama perang dengan Belgia, yang kedua adalah perang dengan Diponegoro. Anak-anak sekalian, Belanda punya pemikiran bahwa untuk meningkatkan ekspor hasil pertanian yang ada di negara kita, maka harus mencurahkan lahan-lahan yang ada di Indonesia ini untuk kepentingan ekspor komoditas yang laku di Eropa. Untuk menjalankan aksi itu, maka Belanda harus membuat sebuah aturan yang intinya adalah setiap lahan yang ada di jajahan 1/5-nya harus diserahkan kepada Belanda untuk ditanami tanaman komoditas ekspor yang laku ke negara-negara Eropa. Yang kedua, lahan yang ditanami untuk komoditas atau wajib tanam paksa ini bebas dari pajak. Ini aturannya. Yang ketiga, ketika terjadi gagal panen atau wabah atau penyakit, maka tidak secara langsung hal itu menjadi tanggung jawab petani, tetapi akan
dibebankan kepada pemerintah Belanda. Yang keempat, akan ditunjuk pegawai pemerintah Belanda untuk mengawasi jalannya tanam paksa. Yang kelima, dalam rangka untuk mengerjakan lahan tanam paksa ini tidak boleh atau waktunya tidak boleh melebihi ketika menanam padi. Artinya dijelaskan bahwa pelaksanaan tanam paksa ini tidak mengganggu kegiatan petani. Yang keenam, untuk yang tidak punya lahan pertanian maka diwajibkan untuk kerja kurang lebih 60 hari dan itu akan digaji. Itu adalah beberapa aturan tanam paksa. Kalau kita amati dari atas sampai ke bawah, 1 sampai 5 atau 6 tadi adalah hal-hal yang tidak begitu memberatkan. Tetapi kenapa dalam kenyataannya pelaksanaan tanam paksa sangat memberatkan masyarakat? Baik, ikuti terus kelanjutan video ini. Halo, ketemu lagi anak-anak. Kita lanjutkan bagaimana kelanjutan pelaksanaan tanam paksa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau dilihat dari aturannya, pelaksanaan tanam paksa memang tidak memberatkan para petani. Karena di situ sudah diatur sedemikian rupa sehingga petani tidak sampai meninggalkan pekerjaan sebagai petaninya. Tetapi dalam kenyataannya dari keenam aturan main yang sudah ditetapkan, ternyata banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penjajah sendiri. Yang pertama, yang seharusnya lahan diberikan ke pemerintah Belanda cuma 1/5, ternyata bisa melebihi, bahkan sampai separuh lahan itu wajib ditanami tanaman tanam paksa. Ini yang sangat memberatkan. Waktu untuk mengerjakan yang katanya tidak boleh melebihi waktu menanam padi, ternyata dalam kenyataannya waktu menanam sampai menghabiskan jatah para petani untuk menanam tanaman padi. Ketika terjadi kegagalan panen, maka para petani harus menanggung biaya tersebut. Ini yang sangat memberatkan. Ditambah lagi mandor-mandor pengawas yang diangkat oleh Belanda ini berlomba-lomba untuk mencari persen. Artinya kalau setoran hasil panennya bagus, maka dia akan mendapat bonus dari pemerintah. Hal inilah yang juga membuat penderitaan petani lebih berat lagi. Sehingga tanam paksa ini menyengsarakan petani, bahkan juga memberi keuntungan yang luar biasa bagi Belanda. Jadi banyak terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaan tanam paksa. Jadi beberapa aturan main seperti itu, ini yang dalam akhirnya nanti mendapat banyak sorotan, tidak hanya dari lingkup Belanda sendiri, tetapi juga dari luar negeri juga, tentang pelaksanaan tanam paksa. Bagaimana kelanjutannya? Baik, ikuti lagi. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi bagaimana kelanjutan dari pelaksanaan tanam paksa yang sudah mengalami banyak penyimpangan. Hal ini kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia banyak mendapat kritik keras dari pihak asing. Di antaranya adalah beberapa tokoh dari orang Belanda sendiri yang menganggap bahwa pemerintah Belanda telah melakukan perbudakan dan pemerasan tenaga yang tidak manusiawi, di mana tenaga manusia diperas habis-habisan nanti tanpa mengindahkan atau tanpa mempertimbangkan kesejahteraan manusianya. Di antara tokoh-tokoh yang mengecam adanya tanam paksa ini adalah ada E.E. Dawes Dekker, Multatuli, yang menulis sebuah tulisan yang intinya adalah mengkritik kebijakan dari tanam paksa ini. Yang akhirnya anak-anak sekitar tahun 1870 maka keluarlah yang namanya Undang-Undang Agraria atau Wet Agraria. Ditambah lagi Undang-Undang Gula atau Suiker Wet. Dua undang-undang inilah yang akhirnya mengatur kembali bagaimana pengolahan lahan yang ada di Indonesia. Tidak lagi difokuskan pada
komoditas Eropa yang dikuasai oleh pemerintah, sehingga kecenderungannya adalah monopoli memperlakukan pekerja sebagai budak tanpa dibayar sama sekali, sehingga hak pekerjanya tidak diakui. Jadi hal inilah yang pada akhirnya tanam paksa dihapuskan secara perlahan-lahan. Tinggal di beberapa wilayah, beberapa daerah yang masih berlangsung kegiatan tanam paksa, terutama di daerah-daerah perkebunan, kopi, gula, cengkeh itu masih. Tapi untuk di daerah-daerah yang lain sudah mulai ada, dengan keluarnya dua undang-undang tadi, ada undang-undang agraria dan ada undang-undang gula. Demikian untuk tanam paksa. Mudah-mudahan apa yang kalian dengarkan atau lihat hari ini bisa bermanfaat. Oh ya, siapa tokoh yang mempunyai ide tentang tanam paksa ini, atau siapa gubernur jenderalnya? Siapa Nana? Yaitu Van den Bos, orang Belanda yang sangat cerdas sehingga bisa memanfaatkan situasi dan kondisi bagaimana caranya bisa menambal kekurangan kas uang negara yang ada di Belanda. Dengan pelaksanaan tanam paksa ini, Belanda mendapat keuntungan yang sangat luar biasa. Tetapi bagi negara kita, bagi rakyat kita, tanam paksa ini justru sangat-sangat menyengsarakan rakyat kita. Demikian, jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.